terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu Pak. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Kalau teman-teman itu masih berpikir Pak Jokowi tidak kok melakukan langkah cawe-cawe, sodorkan saja soal Muldoko ini. Kalau saya menjadi wartawan, kalau teman-teman wartawan yang hadir, saya titip pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Bapak Presiden, kenapa Bapak mendiamkan langkah kepala staf Presiden Bapak, Jenderal Muldoko, yang mencoba mengganggu kedaulatan Partai Demokrat? Terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu Pak. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Dan menurut saya inilah salah satu yang paling update ya, kondisi kekinian setelah berkali-kali berusaha untuk mengambil alih, sekarang melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dan informasi yang saya dapat, temannya Bang Ferry mengatakan ada upaya tukar guling antara kasus mereka yang sedang disidik di KPK terkait dengan mafia hukum di Mahkamah Agung. Beberapa hakim agung terjerat, akan dibantu kasusnya dengan syarat mereka membantu memenangkan PK Muldoko atas Demokrat AHY di Mahkamah Agung. Ini informasi yang didengar langsung oleh yang bersangkutan dari para hakim agung bahwa mereka akan mendapatkan bantuan sepanjang memenangkan PK-nya Muldoko. Nah, inilah pencopetan itu. Inilah yang saya tulis 2 kali, baik di artikel 24 April tentang bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Dan kemudian saya ulang lagi di tulisan Sabtu kemarin bahwa ini adalah pencopetan, karena kalau kita melihat posisi KSP Muldoko, maka yang melakukan langkah mencopet ini tentu saja bukan Muldoko, tapi harus dibaca sebagai Jokowi, sebagai presiden. Teman-teman jubir istana mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju. Kalau tidak setuju, harusnya diambil langkah-langkah dengan tegas, karena ini merusak hubungan beliau dengan Presiden ke-6 SBY. Partai Demokrat tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dihilangkan figur SBY, dan kalau itu diambil, apakah ini berarti hak politik Muldoko? Tentu tidak, karena ini adalah partai orang lain yang diambil secara paksa, secara copet. Karena itu tanpa ada pernah menjadi anggota Partai Demokrat, tidak ada dasar sedikit pun bagi Muldoko untuk menjadi ketua umum. Makanya lah pencopetan. Kalau dibiarkan, berarti presiden membiarkan adanya tindak pidana pencopetan partai. Kalau tidak setuju, harusnya mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ketegasan sikap, apalagi kalau beliau mengerti secara pahit pada saat PDI Megawati coba diambil alih oleh PDI Suryadi di era Orde Baru yang melahirkan memang PDI Perjuangan. Jadi begal semacam ini akhirnya tidak bisa kita hilangkan bacaannya sebagai bagian dari bukan hanya melemahkan partai oposisi, bukan hanya melemahkan PKS yang sudah dipecah dengan gelora, bukan hanya ingin mengambil alih Partai Demokrat, tapi yang lebih jauh terkait dengan upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Karena kalau Partai Demokratnya diambil oleh Muldoko, kita bisa memastikan bahwa arah tiket pencapresannya tidak lagi ke Anies, tapi sudah bergeser ke yang lain. Karena tentu saja
beda arah politik Muldoko dan arah politik Partai Demokrat AHY dan SBY. Nah ini yang kesembilan, yang menurut saya kalau teman-teman itu masih berpikir Pak Jokowi tidak kok melakukan langkah cawe-cawe, sodorkan saja soal Muldoko ini. Makanya kalau saya menjadi wartawan, kalau teman-teman wartawan yang hadir, saya titip pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Bapak Presiden, kenapa Bapak mendiamkan langkah kepala staf Presiden Bapak, Jenderal Muldoko, yang mencoba mengganggu kedaulatan Partai Demokrat? Kalau jawaban beliau itu hak politik Pak Muldoko. Pak, ini mencuri, Pak. Kalau ada orang mengambil HP saya, HP di tangan saya, tiba-tiba diambil oleh orang lain, apakah itu hak hidup dia untuk mengambil HP? Ini Demokrat sedang tidak di tangannya Muldoko, tiba-tiba dengan segala upaya diambil secara paksa. Itu kan bukan hak politik, itu mencuri. Jadi tidak bisa dikatakan hak politik. Saya betul-betul ingin bertanya kepada beliau, kenapa Presiden Jokowi membiarkan ini? Menurut saya harusnya tidak terbantahkan sebagai bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Kalau Presiden mengatakan nanti setelah ada penetapan KPU baru saya akan diam, karena dia kemarin begitu menunjukkan gestur bahasa tubuh diam setelah penetapan KPU, maka sebagaimana tulisan saya, tolong beliau baca Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu. Sudah jelas dalam pasal 167-nya disebutkan bahwa tahapan pemilu termasuk Pilpres itu dilaksanakan wajib paling lambat 20 bulan sebelum tanggal pencoblosan. Jadi kalau tanggal pencoblosannya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu sebenarnya sudah berjalan sejak 14 Juni 2022. Hampir 1 tahun yang lalu. Karena itu harusnya Presiden tidak bisa mengatakan baru akan diam setelah penetapan pasangan calon. Itu sama saja beliau tidak paham bahwa tahapan Pilpres sudah berjalan hampir 1 tahun yang lalu. Apapun, kalau Presiden kemudian ikut menentukan strategi koalisi, ikut menentukan strategi pasangan calon, itu sudah keluar dari prinsip Presiden sebagai wasit Pilpres yang harusnya adil dan netral.